Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maulid Putra dengan NIM 24650113 dari kelas C angkatan 2024. Baik, di sini saya akan membuat program Java dengan Java Control, Switch Case Integer, Karakter, dan String. Kemudian membuat program Java dengan Java Control percabangan if dan if else if, dan perulangan for dan do while. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana program switch integer dalam pemrograman Java. Di sini ada contoh programnya, yang dimana di sini ada integer angka sama dengan masih kosong di sini, dan di sini adalah percabangan switchnya. Jadi di sini ketika saya run, kemudian belum, karena di sini saya belum memasukkan angka, jadi programnya jadi error. Jadi di integer angka ini jika saya tulis sama dengan 1, kemudian saya run, nah maka di sini dia akan menjalankan case 1, yaitu sistem out print in Anda memilih angka 1 seperti dengan hasil runnya. Kemudian jika di integer angka ini saya menggantinya 2, kemudian saya run, maka di sini dia akan menjalankan case kedua, yaitu Anda memilih angka 2. Kemudian jika di integer angka ini saya menggantikan angka 3, kemudian saya run, maka di sini tulisannya akan Anda memilih angka 3, yaitu dia menjalankan case yang ketiga. Kemudian jika saya di sini memasukkan angka keempat, maka di sini pilihan tidak ada, karena di sini cuma dikasih 3 pilihan, yaitu pilihan 1 sampai pilihan ketiga. Jika lebih dari itu, maka sistem akan membacanya menjadi pilihan tidak ada. Baik, sekarang kita lanjut ke switch karakter dalam pemrograman Java. Apa bedanya switch karakter dan switch integer? Kalau switch integer dia itu kayak khusus untuk angka, sedangkan switch karakter dia khusus untuk kayak seperti satu huruf. Baik, di sini ada contoh programnya, yang dimana jika di char kelas ini kita mengisinya dengan huruf A, kemudian kita run, maka di sini akan muncul Anda berada dalam kelas A. Dia akan menjalankan case A. Kemudian sebaliknya juga, jika kita mengubah char kelas yang menjadi B, maka di sini akan muncul Anda kelas B. Dia akan mengikuti case B ini. Kemudian kalau kita menggantinya jadi kelas C, maka di sini tulisannya Anda adalah kelas C. Dia akan menjalankan case C ini. Kemudian jika kita mengganti di kelas ini jadi kelas D, maka ini juga akan, maka hasil runningan juga akan berubah menjadi Anda adalah kelas D sesuai dengan yang kita minta ini. Namun jika selain itu, selain keempat huruf tadi seperti A, B, C, dan D, umpama saya masukkan kelas F, kemudian saya run, maka akan masuk ke default ini. Maka dia akan menjalankan perintah default, yaitu kelas tidak ditemukan. Kemudian kita lanjut ke switch string dalam pemrograman Java. Pada switch string ini kita bebas memasukkan apa saja, bisa angka, bisa huruf, dan bisa juga simbol. Nah, begini contoh programnya. Ketika saya run, di sini program menyuruh kita untuk memasukkan warna sesuai dengan yang ini. Sistem out print masukkan warna sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalau kita memasukkan warna merah, di hasilnya ini kita memasukkan warna merah, kemudian kita enter. Warna di sini tidak ditemukan karena di sini case yang hanya membacanya kalau kita memakai huruf kecil. Merah, maka di sini akan muncul warna yang Anda pilih adalah merah sesuai dengan switch case yang berada.
seperti ini, dia akan menjalankan case merah. Kemudian jika kita memilih warna biru, maka di sini muncul warna yang Anda pilih adalah biru. Maksudnya warna yang dipilih adalah biru. Kemudian jika kita masukkan warna hijau, maka di sini akan muncul warna yang dipilih adalah hijau sesuai dengan warna yang kita masukkan. Intinya jika kita menginput apa yang ada pada case ini, maka program akan membaca warna tersebut. Namun jika kita memasukkan warna yang tidak kita program ke dalam kode ini, contohnya seperti warna coklat, maka akan muncul warna tidak ditemukan karena kita tidak memprogram warna coklat dalam program ini. Baik, sekarang kita lanjut ke perulangan if dalam pemrograman Java. Pada program ini saya menggunakan beberapa if statement untuk mengecek nilai dari variabel kelas, contohnya ini yang berisi karakter, contohnya C atau F. Setiap if digunakan untuk memeriksa apakah nilai variabel sama dengan salah satu huruf kelas yang tersedia, yaitu A, B, C, dan D. Jika kondisi terpenuhi, maka program akan menampilkan kelas yang sesuai. Karena nilai variabel adalah F di sini, maka ketika saya jalankan program, maka di sini program akan menuliskan bahwa kelas tidak ditemukan karena di sini jika kita memasukkan kelas selain kelas A, B, C, dan D, maka program akan menjalankan kelas tidak ditemukan. Kemudian jika di char kelas ini kita menggantinya jadi A, kemudian kita jalankan programnya, maka di sini program akan menuliskan Anda berada di kelas A sesuai dengan ini. Jadi jika kita pilih kelas A, jika di karakter kelas kita menuliskan A, maka program akan menampilkan Anda berada di kelas A. Begitupun ketika kita menginputkan B, maka program akan menampilkan Anda berada di kelas A. Begitupun seterusnya C dan D. Selain dari keempat itu, maka program akan menampilkan kelas tidak ditemukan. Oke, kemudian kita lanjut ke percabangan if else if dalam pemrograman Java. Pada program ini, pengguna diminta untuk memasukkan nilai melalui input seperti di sini. Disuruh memasukkan nilai. Setelah nilai diterima, program menggunakan struktur if else if untuk menentukan grade berdasarkan rentang nilai. Logikanya sebagai berikut. Jika nilainya lebih banyak dari 90, maka program akan memprint grade A. Jika nilai lebih dari 80, maka program akan memprint grade B, menampilkan grade B. Kemudian jika nilai lebih dari 70, maka program akan menampilkan grade C. Dan kemudian jika nilai lebih dari 60, maka program akan menampilkan grade D. Kemudian jika nilai yang kita masukkan itu kurang dari 60, maka program akan menampilkan grade E. Contohnya seperti ini. Jika nilai ini saya masukkan 91, maka hasil yang muncul adalah grade A sesuai dengan ini. Kemudian jika nilai yang saya masukkan itu contohnya 84,
maka hasil yang muncul adalah grade B. Jika nilai yang saya masukkan itu seperti 79, maka hasil yang muncul adalah grade C. Kemudian jika nilai yang saya masukkan itu contohnya 64, maka hasil yang muncul adalah grade D sesuai dengan program yang telah kita bikin. Namun jika yang kita masukkan angka itu kurang dari 60, contohnya 54, maka hasil yang muncul adalah grade E sesuai dengan ini. Intinya angka yang kita masukkan kurang dari 60, mau itu 49, 29 atau 31, maka hasil yang muncul tetap grade E karena angkanya tidak sampai 60. Baik, kemudian lanjut ke perulangan for dalam pemrograman Java. Pada program ini digunakan struktur perulangan for untuk menampilkan daftar nomor siswa dari 1 sampai 10. Bagian perulangannya adalah sebagai berikut. Ini for dalam kurung integer i sama dengan 1. Jika i kurang dari 30, maka i-nya akan bertambah terus. Sistem out print in nomor tambah variabel i. Jadi penjelasan di sini, jika variabel i dimulai dari nilai 1, baru perulangan akan terus berjalan selama 10. Pada setiap iterasi, program menampilkan teks siswa nomor diikuti nilai i. Kemudian setelah itu, nilai i bertambah 1 setiap kali perulangan berlangsung. Dengan demikian, program menghasilkan daftar siswa dari nomor 1 hingga nomor 10 secara otomatis. Contohnya seperti ini. Kenapa di sini bisa sampai nomor 30? Karena dia mengikuti nilai ini. Jika dinilai i ini saya ubah menjadi 20, maka hasil runningannya cuma sampai nomor 20. Baik, sekarang kita lanjut ke perulangan do while dalam pemrograman Java. Program ini menggunakan struktur perulangan do while untuk terus meminta pengguna memasukkan angka. Perulangan akan berhenti ketika pengguna memasukkan angka 0. Alur programnya yaitu, pertama, program menampilkan judul dan informasi bahwa perulangan berhenti jika angka 0 dimasukkan. Kemudian, pengguna diminta memasukkan angka. Kemudian, program menampilkan kembali angka yang dimasukkan. Selama angka yang dimasukkan bukan 0, maka perulangan akan terus berlanjut. Jika angka 0 yang dimasukkan, maka perulangan akan berhenti dan program menampilkan pesan selesai. Tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan penggunaan perulangan do while, yaitu perulangan yang selalu menjalankan blok kode setidaknya 1 kali sebelum melakukan pengecekan kondisi. Baik, contoh programnya seperti ini. Sama program akan menyuruh kita untuk memasukkan angka. Seumpama di sini saya masukkan angka 1, maka perulangan akan terus. Intinya selain angka 0 yang kita masukkan di sini, maka program akan terus menyuruh kita untuk memasukkan angka. Nah, kemudian ketika saya masukkan angka 0, maka di sini program akan menampilkan program selesai. Anda memasukkan angka 0 sesuai dengan program tadi. Jika kita memasukkan angka 0, maka perulangan akan berhenti. Jika tidak, maka program akan terus melakukan perulangan sampai kapanpun. Sekian tugas video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.